Hai guys, it's me Bonifalo. Ini dengan saya Bonifalo dari tim kursus bahasa Inggris RBA 100. Dan dalam video pembelajaran kita kali ini, saya akan mengajarkan kalian beberapa frasa penting yang dipakai oleh native speakers atau orang Amerika, terutama orang bule, orang Inggris juga pakai, orang Australia juga pakai dalam kegiatan berbelanja mereka dan juga dalam kehidupan sehari-hari mereka. Ini adalah sebuah video singkat yang akan mengajarkan Anda untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris Anda secara cepat dan lebih mudah. Alright, dan langsung saja mari kita belajar dan saksikan cuplikan video berikut ini. Hi, I feel super bad. I forgot my wallet. I'm trying to get a coffee. Do you have any change on you? No. Darn it. It's all right. Thanks. Excuse me? Do either of you guys have any change? I forgot my wallet and I'm trying to get a coffee. I do not. Darn it. Okay. I forgot my wallet. I'm trying to get a coffee. I was seeing if you had any change on you, like $1. Hai guys, welcome. Selamat datang di bagian pembahasan tentang video kali ini ya, tentang pelajaran kali ini. Dan langsung saja mari kita bahas pelajaran kali ini. Nah, ini adalah percakapan yang baru saja Anda saksikan di video yang baru saja Anda tonton ya. Ini ada tiga percakapan, 3 kali terjadinya. Jadi aku tuliskan semuanya di sini supaya teman-teman bisa belajar langsung. Saya juga tadi kayaknya tidak tuliskan subtitlesnya, jadi tentunya ini akan sangat membantu. Jadi dikatakan bahwa Hi, I feel super bad. Nah, pertama kita akan bahas tentang yang ini. Apa arti dari kata atau dari kalimat I feel super bad? Alright, cara melafalkannya adalah I feel super bad. Atau ini sebenarnya hanya untuk membuat kayak sangat ya. Kata super itu artinya sangat. Kita di Indonesia juga ada ya. Kalau ada orang bilang super itu artinya sangat. Kalau super bad, I feel super. Kalau tanpa super juga nggak menjadi masalah. Misalkan I feel bad, artinya aku rasa tidak enak. Nah, untuk frasa ini Anda katakan kayak ketika Anda merasa tidak enak, malu atau sedih atau merasa hal-hal yang tidak enak lah gitu ya. Jadi yang dimaksudkan dia adalah saya merasa tidak enak minta dari kamu, kira-kira seperti itu ya. I feel super bad. Atau bahkan ada yang tambah super duper bad, artinya sangat-sangat tidak enak karena saya minta dari kamu, kamu adalah orang asing, jadi I feel super bad. Nah, ini Anda bisa pakai di mana saja. Kalau Anda merasa sedih atau merasa kayak tidak enak dengan dia atau tidak enak karena udah melakukan sesuatu, Anda bisa pakai yang ini ya. Atau Anda bisa katakan I feel bad, right? Sebenarnya ada lain cuplikan video lain tentang I feel bad. Nanti aku coba buatkan di bagian akhir dari video ini ya. Sekali lagi, I feel super bad atau I feel bad juga nggak menjadi masalah. Kemudian dilanjutkan dengan I forgot my wallet. Nah, ini kata ini bisa dilafalkan dengan 2. Sebenarnya 3 ya. Kalau Anda kalau di Amerika mereka bisa bilang wallet, jadi wallet. Bisa juga wallet. Kayak si cowok tadi bilang wallet. Sedangkan kalau Inggris dia wallet. Kayak gitu ya. Jadi kalau Amerika itu bisa wallet kayak si bule tadi, tapi kalau Inggris wallet, alright. Nah, ini kemarin aku udah jelaskan cara Anda melafalkannya dengan bagus ya, kayak orang Amerika. Itu I'm trying to get a coffee, dan Anda kemarin udah belajar. Kalau Anda belum tonton, silahkan tonton di halaman YouTube kami ataupun di Facebook kami. Kayaknya judulnya adalah cara menggunakan aksen Amerika, kemudian cara ngomong kayak orang Amerika seperti itu. Nanti kalian cari di sana aja ya, supaya kalian terlatih untuk ngomong dengan lebih lancar kayak orang Amerika. Karena penting Anda ngomong kayak mereka dan juga bisa pahami mereka itu ngomongnya cepat, kenapa, alasannya kayak gimana, dan Anda bisa mudah untuk paham mereka ya. Berikut, do you have any change on you? Nah, kita akan bahas kata change, alright? Do you have any change on you? Nah, kata change ini ada artinya banyak sekali. Kalian tahu tentunya adalah kayak perpindahan, perubahan dan lain-lain. Akan tetapi yang dimaksudkan di sini adalah uang kecil ya, atau biasanya kalau pergi, jadi ada 3 arti. Aku sebenarnya mau jelaskan ke kalian kata change ini ya. Cara Anda lafalkannya itu kayak gini. Change. Nah, kayak gini. Change.
Nah, arti pertama adalah uang kecil, biasanya dalam bentuk koin ya. Jadi dia bukan dalam bentuk uang kertas, tapi uang kecil. Biasanya kayak 500 rupiah kita kalau di Indonesia. Di luar sana juga itu banyak kayak nikel atau dime, itu kan dalam bentuk koin ya. Nah, itu yang dimaksud dengan change. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kalau misalkan saya biasanya lakukan itu banyak. Kalau saya ada 100.000, saya pergi ke Indomaret dan mau tukar ke 10 ribuan atau 20 ribuan, itulah juga yang dinamakan dengan change. Alright, itu juga bisa kita sebutin dengan change. Yang terakhir adalah misalkan Anda pergi ke Indomaret dan beli, anggap saja harganya adalah 50.000. Sorry, bukan harganya 50.000, tapi uang kamu itu 50.000 ya. Harganya anggap saja 45.000. Dan kamu bayar pakai uang 50.000. Nah, uang kembali tersebut itulah yaitu 5.000 itulah yang disebut dengan change. Jadi sekali lagi Anda harga barang yang Anda beli adalah 45.000, tetapi uang yang kamu kasih ke kasir itu adalah 50.000. Nah, biasanya mereka akan kembalikan 5.000, ya kan? Nah, 5.000 inilah yang disebut dengan change atau uang kembali. Jadi ada 3 ya. Nah, tadi cowok itu yang dia maksudkan adalah yang pertama ini ya. Jadi yang dia maksudkan kayak kamu punya uang kecil-kecil kayak sampai $1 saya butuh untuk minum kopi kayak gitu ya. Sebenarnya itu hanya sebuah prank atau prank. Jadi itu hanya sebuah prank aja yang dibuat. Jadi teman-teman udah mengerti ya. Jadi do you have any change on you? Nah, biasanya change kalau dengan seseorang berarti change on you, right? Atau change on him. Kalau ada seseorang kayak kamu punya uang kembali nggak di situ? Nah, kata di situ mereka biasa pakai on you kalau langsung Anda omong ke orangnya, atau on him kalau omong ke dianya, alright? Atau on her kalau ke dia perempuannya, atau on them kalau merekanya ya. Jadi change on them kayak gitu, atau change on him. Alright, jadi kalau ini karena dia belum ngomong langsung, jadi dia langsung on you ya. Do you have any change on you? Sekali lagi, do you have any change on you? Artinya kamu punya uang kecil enggak? Langsung dia bilang, no I don't. Darn it. Nah, ini kata memiliki arti yang sama dengan damn it. Alright, jadi sekali lagi mereka memiliki arti yang sama. Hanya ini agak kasar. Jadi dia memperhalus dengan darn. Alright, darn it. Jadi darn it. Tapi kalau Anda kayak agak lebih kasar, ini kan sama seperti yang paling kasar itu kayak fuck, right? Kayak gitu. Ini kasar. Kalau kata fuck itu kasar banget. Dia turun sedikit ke damn, alright, damn it. Kemudian turun sedikit ke darn it. Jadi darn it ini udah biasa, udah nggak terlalu kasar, alright. Jadi kalau Anda kayak memaki kayak kurang ajar, nah Anda pakai ini tidak terlalu membuat orang marah, atau tidak terlalu membuat orang kecewa atau semacam hal itu ya. Tapi kalau Anda pakai ini langsung aja itu lebih sensitif kira-kira, alright. Jadi darn it itu kayak kurang ajar. Biasanya kita katakan kalau kita menyesal atau kecewa atau ya biasanya hal-hal itu ya, kita menyesal atau jengkel kayak gitu, kita katakannya pada saat-saat itu. Next, it's alright. Nah, kata it's alright itu artinya nggak apa-apa. It's alright, thanks. Kayak gitu ya. Jadi dia tadi bilang, hi, I feel super bad. I forgot my wallet. I'm trying to get a coffee. Do you have any change on you? No, I don't. Darn it, it's alright, thanks. Kayak gitu. Jadi gampang sekali kan? Saya yakin teman-teman udah tahu cara, arti dan juga cara melafalkan ini ya. Next, nah kalimat ini juga tadi dilafalkan oleh si bule tadi, yaitu excuse me. Nah ini tadi dia bilang excuse me ya, dia tadi dia bilang excuse me aja, itu nggak menjadi masalah. Dan aku udah pernah bahas tentang ini, entah cara melafalkannya dalam situasi yang informal maupun yang situasi formal. Nanti langsung saja linknya di sini, jadi Anda bisa nonton sesudah nonton video ini ya. Kemudian dia lanjut dengan do either of you guys have any change? Kayak gini juga. Dia sekali lagi pakai kata change. I forgot my wallet and I'm trying to get a coffee. I do not. No, I'm so sorry. Darn it. Okay. Nah, ini change tadi aku udah
jelaskan. Nah, either atau either. Nah, ini bisa Anda lafalkan dengan either atau bisa juga either. Nggak menjadi masalah. Itu kayaknya either itu adalah gaya Amerika, either itu adalah gaya British. Alright. Saya kadang kebanyakan lafalkan dengan either karena memang kalau kalian tahu cerita saya di video-video sebelumnya, tentunya kalian kenal saya. Jadi bisa either of you atau either of you. Ini artinya salah satu di antara kalian ya. Salah satu di antara kalian punya uang kecil enggak? Do either of you guys have any change? I forgot my wallet atau my wallet and I'm trying to get a coffee. Alright. Jadi either of you atau either of you itu artinya salah satu di antara kalian. Alright. Dan selebihnya aku tadi udah jelaskan. Nah, ini kalau misalkan Anda bilang tidak ya, I do not atau I don't atau no, itu nggak menjadi masalah. Atau seperti ini, dia kemudian juga kayak minta maaf, no I'm so sorry, kayak gitu ya. Darn it. Okay. Nah, berikut juga tadi dia katakan, I forgot my wallet, I'm trying to get a coffee, I was seeing if you have any change on you or like $1. Nah, ini dia pakai lagi, change on you. Jadi sekali lagi, kalau Anda pakai kata benda, terutama kayak Anda, dia, mereka, itu hanya harus dihubungkan dengan kata on you, on him, on her, nggak menjadi masalah. Alright. Jadi seperti itu. Jadi kalian udah belajar banyak ya, terutama tentang pertama adalah I feel super bad atau I feel super duper bad atau I feel bad. Itu juga tadi Anda belajar. Wallet atau wallet juga udah belajar. I'm trying to get a coffee juga udah, change juga udah, change on you juga udah ya. Dan begitu saja pelajaran kita hari ini. Jangan lupa untuk praktekkan sesudah ini, langsung saja praktekkan. Jangan tunda-tunda ya. Entah dalam bentuk buat status, harus langsung buat status dalam bahasa Inggris supaya Anda praktekkan, atau ulangin ini terus-menerus sepanjang hari atau sampai beberapa menit supaya otak Anda menjadi terbiasa. Karena kalau Anda belajar dan lewat-lewat saja, itu semacam nonton film dan lewat-lewat saja. Anda tidak akan pernah lancar ngomong bahasa Inggris. Kalau Anda nonton film, meskipun udah 100 juta film Anda nonton karena Anda hanya melihat sebagai hiburan, lewat-lewat saja, tidak belajar sesuatu pun. Alright. Jadi ini Anda harus belajar. Alright. Dan untuk teman-teman sekalian, jangan lupa untuk subscribe ke halaman YouTube kita. Sekali lagi, nama kita adalah Kursus Bahasa Inggris RPA 100 ya. Sekali lagi, Kursus Bahasa Inggris RPA 100. Dan juga jangan lupa untuk like halaman Facebook kita, namanya sama, yaitu Kursus Bahasa Inggris RPA 100. Karena kita semua kasih secara gratis semuanya di sana. Lihat ini jantung kan, aku berikan semuanya kepada Anda, hatiku dan lapang dada, ikhlas semuanya di sana. Jadi semuanya gratis, gratis dan gratis. Jadi subscribe karena semuanya gratis, like karena semuanya gratis, supaya kedepannya kalau kita upload atau publish video-video baru, Andalah yang menjadi orang pertama untuk mendapatkan notificationnya atau notifikasinya, sehingga Anda bisa pakai untuk belajar dan meningkatkan kemampuan bahasa Inggris Anda sesegera mungkin. Dan untuk teman-teman sekalian yang ingin mendapatkan mentoring langsung dari tim tutor kami, bukan tim tutoring ya, sebentar ya. Anda bisa menghubungi nomor WA salah satu admin kami, yaitu 0813 8719 8968. Anda bisa meminta program kami, bahkan Anda bisa minta promo lebih banyak tersedia di sana. Bahkan salah satu yang paling terkenal yang digunakan oleh banyak orang saat ini adalah yang promo sampai 85% diskon, atau kita memberikan gratis 85%. Jadi Anda hanya bayar 150.000 untuk dapatkan lifetime access untuk dibimbing langsung oleh tim tutoring kami, termasuk saya, dan juga untuk bisa mendapatkan materinya, dan grup WA Facebooknya juga ada. Jadi Anda akan dibimbing secara personal maupun secara grup oleh kita langsung. Alright. Dan Anda pasti lancar kalau Anda rajin setiap hari dalam mengikuti hal-hal tersebut.
Dan begitu saja, sekali lagi jangan lupa untuk nonton video kita dan tingkatkan kemampuan bahasa Inggris Anda. Dan jangan lupa untuk praktek buat status atau ngomong apa saja, entah ngomong dalam hati ataupun ngomong dengan teman, harus dilakukan. Bahasa Inggris itu penting. Dan begitu saja, good luck guys. Hi, I feel super bad. I forgot my wallet. I'm trying to get a coffee. Do you have any change on you? I do not. Darn it. It's all right. Thanks. Excuse me? Do either of you guys have any change? I forgot my wallet and I'm trying to get a coffee. I do not. Darn it. Okay. I forgot my wallet. I'm trying to get a coffee. I was seeing if you had any change on you, or like $1.